Al-Falibani wa sallimu fa yazulu ka kalam jibain an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yalid darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid din wa tin wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan di dalam kitab Hidayatus Salikin di halaman 31, masih lanjutan tentang faslun fi adabi qada'il hajat, tentang fasal yang menyatakan adab buang hajat atau buang air besar ataupun maupun buang air kecil. Kemarin dijelaskan bahwa adabnya yang pertama masuk WC kaki kiri, terus baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, terus dengan menutup kepala. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh ada nama Allah yang melekat di badan kita, atau nama Nabi atau nama malaikat. Kemudian apa lagi? Enggak boleh berzikir keras-keras di dalam kamar mandi. Kemudian apa lagi? Iya, memakai menutup kepala. Kemudian keluarnya setelah selesai membaca, keluar kaki, baca doa Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah, yang hafal berarti dia ngamalin, yang enggak hafal belum ngamalin. Nah, ya, yang hafal berarti ngamalin udah seminggu. Yang udah seminggu kan? Ya, itu berarti dia ngamalin. Enggak hafal keterlaluan, ya. Hafalin. Ini udah diajarin pada saat PAUD atau TK. Jadi enggak perlu diajarin lagi. Ini cuma mengingat, ya. Dilanjutannya di baris 7. Di baris yang ke-7. Ya. Seyogyanya yaitu sediakan, ya, air dahulu. Itu dihapus ya. Batu itu bukan mati, tapi batu. Seyogyanya sediakan batu, ya, itu bukan mak tapi ba, ya. Batu atau air dahulu daripada kodok hajat itu, dan jangan istinja dengan air pada tempat kodok hajat, melainkan pada yang disediakan padanya kodok hajat. Nih, pada saat sebelum, kemarin Nabi udah jelasin ya, bahwa pada saat buang air kecil ataupun buang air besar dilihat dulu airnya atau alat pembersihnya, apakah tisu atau enggak. Kalau di WC hotel ataupun mall kan juga ada tisu ya, nggak ada airnya. Nah, ya. Tapi yang paling mantap alat bersuci itu adalah air, paling mantap, ya. Ada berapa tuh? Kalau nggak salah ada 7 ya, alat bersuci. Yang apa aja masih ingat? Air, batu, tisu, daun, terus apa lagi? Kayu, pasir. Terus apa lagi? Ada 7 deh, kurang lebih ada 7, ya. Di antaranya batu. Makanya kalau misalkan kita ke rumah kiai, ke rumah habaib yang benar-benar ngamalin, ya, itu biasanya tuh di pondok pesantren atau dimanapun tuh ada namanya, di kamar mandi tersebut ada batu, ada batu. Itu kalau misalnya kalian numpang buang air di tempat itu, jangan dibuang batunya. Atau jangan dimainin, itu buat tempat buat bersuci, ya. Suka gak kalau misalkan kalian ngeh gak kalau misalkan itu? Habis sering banget tuh kalau ke rumah kiai atau ke rumah ustadz tuh lihat ada batu di kamar mandinya. Nah, itu buat bersuci, ya. Maka di sini dijelaskan bahwa siapin dulu tuh batu atau airnya dulu, ya. Jangan ibaratnya mentang-mentang udah tebelet terus main asal langsung aja brojol aja kayak gitu. Jangan, dilihat dulu airnya nyala gak. Kalau misalkan gak nyala gimana siapinnya? Biasanya kalau misal di tempat-tempat hiburan tuh, tempat-tempat rekreasi yang kadang-kadang WC-nya suka gak bener, ya. Misalkan kayak di pantai Ancol
itu kamar mandi udah nggak bener tuh, ya. Atau di yang lainnya, dilihat dulu, dicek dulu kamar mandinya, airnya ada gak airnya kalau misal buang hajat. Nah, kalau misalnya udah ada, silakan, ya. Terus jangan istinja. Istinja itu cebok dengan air pada tempat kodo hajat. Misalkan maaf, ya, misalkan kalian ngencing di tempat ini nih, ya, di itu. Terus kalian cebok di situ tuh. Jangan, disiram dulu airnya kalau misalkan ngencing. Ya, BAK itu disiram dulu airnya. Kenapa? Takut airnya nyiprat. Ya, kencingnya itu nyiprat ke badan kita. Jadi badan kita kena najis gitu. Nah, terus kalau misalkan lagi BAB juga gak boleh tuh kita cebok di lubangnya. Mentang-mentang mager untuk gerak, ya, untuk pindah, ya, dia cebok tuh. Dan juga kalau misalkan WC-nya sempit, tempatnya sempit, cuma ada bak kayak di sini nih, ya, kayak di kamar mandi musola ini, WC musola, ya, ya, itu mentang-mentang sempit kayak begitu, dia nggak mau bergerak, nggak boleh kita cebok tuh di lubangnya, nggak boleh. Kenapa? Karena itu ada bakteri atau racun ataupun kuman yang bakal masuk ke ke dubur kita, ya, kelamin belakang kita, tuh. Gak boleh. Jadi tuh cebok tuh gak boleh pada saat di tempatnya itu. Jadi apa? Pindah, geser gitu, biar gak ada cipratan yang kena ke tubuh kita. Tuh. Apalagi kena celana. Kalau misalkan itu, ya, makanya kalau bisa tuh, ya, celananya benar-benar diangkat dan jangan sampai kena cipratan. Kalau udah kena celana, cuci. Ya. Tuh, istinja. Jadi istinja gak boleh di tempat yang kita buang air tersebut. Kemudian dan sunnah istibra. Kemudian daripada apa nih? Gemah. Apa gemah? Dengan tangan dengan dilakukan jari, apa nih? Ada yang ngerti itu? Dan sunnah istibra kemudian daripada gemah, ya, gemah dan berdehem, ya. Dengan berdehem dengan dilakukan jari tangan, berdehem dengan dilakukan dengan jari tangan di bawah zakar, ya. Zakar itu kemaluan laki-laki, ya. Maksudnya apa? Istibra itu mengurut-ngurut. Ini bukannya jorok, ya, bukannya tentang itu, ya. Ini cara istinja. Istinja tanpa diurut itu masih ada sisa, ya. Istinja tanpa dehem pun masih ada sisanya. Kalau misalkan sisanya itu pada saat kita bergerak itu keluar sisanya tersebut, keluar dari kencingnya tersebut. Nih, makanya kata Nabi, berapa banyak umatku yang disiksa kuburnya lantaran kencingnya nggak bersih, ya, atau istinjanya nggak bersih. Nah, kayaknya tuh, ya, dehem tuh bener-bener dehem, mesti dehem. Dehem juga bukan dehem kok kayak kode kasih makanan atau nggak ada makanan, nggak kayak gitu. Dehemnya tuh bener-bener kita ngedorong, tuh ngedorong bagian dari yang atas tuh ke bawah, biar ngebantu keluar sisaannya. Ya, itu saat kencing atau istinja tuh. Ya, dan diurut-urut ke depan, tapi jangan keseringan, jangan kelebihan, wah, yang ada, nah, nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai sabun, ya, cukup itu aja dengan air, bahaya kalau kelebihan. Oke, itu caranya, diurut-urut ke depan ke belakang, gitu, ya, itu namanya istibra. Dan juga berdehem, ya, dilakukan. Nah, diajarkan oleh guru. Pernah lihat Habibana Rizik mengajarkan cara ngedehem, ya, dan cara istinja. Habibana Rizik ada videonya, dan juga Habibana yang termasuk dokter, dia dokter ngajarin cara istinja yang benar. Pada istinja itu kakinya itu nggak jongkok, tapi agak jinjit, nah, ya. Pada saat itu, ya, pada jinjit gini. Pertama ceboknya begini, kaki kanannya dinaikin, nah, cebok tuh, pegang tangan kiri, ya, sambil berdehem, dan diurut-urut. Kemudian kalau misalkan masih belum yakin, pindah kakinya
Nah, kaki kiri yang naikin. Ya, sama begitu juga. Diurut dan berdehem. Itu dehemnya benar-benar ngedorong. Jangan cuma enggak, ya. Itu ngedehemnya mesti ngedorong sampai ketiga kali. Nah, baru ini udah benar-benar kita yakin bahwa nggak ada sisa di kelamin kita. Ya, itu. Kalau laki-laki sama, kalau perempuan juga sama, nggak boleh itu perempuan memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, nggak boleh. Itu kenapa? Takut ada bakteri atau ada kuman. Jadi nanti jadi kena penyakit kelamin. Nauzubillah summa nauzubillah. Tuh. Ya. Kalau cebok cukup luarnya, cukup gak usah masukin ke dalam, gak usah. Ya. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Minhajul Qawim, lakin ikhtara jam'un wujubahu, artinya tetap dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra, kemudian daripada kencing itu wajib istibra. Ya, jadi ulama mewajibkan istibra. Apa itu istibra tadi? Ya, kayak semacam mengurut-ngurut. Tuh, wajib. Dan juga berdehemnya juga sama. Biar apa? Sisa-sisa yang ada di kencing itu, ya, itu benar-benar udah yakin hilang. Makanya kalau misalkan yang enggak ngaji, ya, itu ceboknya ngasal. Ceboknya enggak benar. Bahaya. Kalau misalkan ceboknya enggak benar, ya, otomatis dari ceboknya nih, itu intinya tuh dari awalnya ceboknya nggak benar, kesononya gede nggak bakal benar, walaupun sholatnya khusyuk banget. Kenapa? Dari awalnya ceboknya kagak benar. Tuh, ya, cara ceboknya, ya. Dan juga kalau misalkan memilih air juga sama, memilih air sebelum cebok, lihat airnya dulu, airnya kayak gimana, ngalir gak? Nah, setelah ngalir ada air gak? Misalkan kalau air kalau untuk bersuci itu wajibnya 2 kulah. Kalau buat mandi dan buat yang lain itu 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih kalau misalkan liter antara 216 sampai 220 liter. Atau kalau kalau misalkan ukuran bak kurang lebih 60 cm kali 60 cm. Kalau berbentuknya kotak atau kubus. Tuh, ya. Jadi ibaratnya tuh airnya kalau misalkan bak-bak yang ada di kamar mandi yang kita ini itu kurang dari 2 kulah. Caranya gimana biar kena 2 kulah? Ya, itu kerannya dinyalain terus, biarin sampai luber. Kerannya dinyalain terus, itu biar kena 2 kulah. Jadi bisa tuh air untuk bersuci. Tuh. Kalau misalkan buat mandi pun sama, buat mandi hadas sama, itu juga mesti diluberin. Misalkan embernya kecil, ya air kerannya nyalain terus. Itu biar apa? Biar dapat hukum dari 2 kulah tersebut. Kalau misalnya nggak dinyalain, ya dia dipakai air itu doang, nggak cukup syarat buat ibaratnya mandi hadas. Ya, begitu juga buat bersuci. Hati-hati itu pemilihan air. Ya, ada air cuma sedikit, cuma segitu jadi. Ya, atau ada kejatuhan najis. Gimana kalau misalkan ada telur cicak atau cicak jatuh, ya, kita nggak tahu tuh cicak ada kakinya gimana, kan walaupun bangkai cicak atau gimana airnya, kalau misalkan kita ngerti, buang bangkainya, terus alirin airnya terus, nyalain kerannya. Jadi itu air yang najis keluar. Kalau misalkan didiemin aja, ya, jadi air muntah najis, air yang kena najis. Jadi caranya itu air keran kalau misalkan ukuran embernya atau ukuran baknya nggak cukup, dinyalain terus kerannya. Tuh, ya. Kalau istinja harus jongkok, nggak boleh berdiri. Makanya nih, ya, buat kita kalau misalkan walaupun di masjid banyak yang kayak khususnya cowok ya, itu ada toilet kencing berdiri. Jangan dipakai, pakai yang jongkok. Udah cari yang kamar mandi. Ya, habis selalu pakainya yang kamar mandi. Kalau misalnya kayak gitu gimana, Bi? Nggak bakal nyaman. Kenapa? Itu kalau misalkan diri itu masih ada tertahan, gitu. Ya, masih ada yang tersisa. Ya, makanya kita disunahkan untuk jongkok, jangan berdiri.
Apalagi kalau misalkan kencingnya di alam liar. Nah cara lagi gimana? Itu di dalam toilet. Kalau di luar gimana? Di luar, di hutan atau di lapangan atau di mana lagi kebeletnya nyari WC susah. Gimana caranya? Ada caranya. Gak ngasal menasal ngencing aja. Ya, gak ngasal. Ya, gak boleh ngencing itu atau buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Gak boleh. Gak boleh. Ya, kecuali tertutup kayak kamar mandi yang ada di rumah kita tertutup, itu dikecualikan oleh guru, ya itu tertutup gak apa-apa, ya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat kalau tertutup gak apa-apa. Tapi kalau misalkan terbuka di lapangan terbuka itu mesti gak boleh, syaratnya gak boleh membelakangi ataupun menghadap kiblat, gak boleh buang air itu, ya. Nah kayaknya kalau orang-orang dulu tuh kalau bikin khawatir dengan ketentuan tersebut, makanya kalau misalkan WC-nya nggak mau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat WC-nya. Ya. Jadi benar-benar warok banget, hati-hati, penuh kehati-hatian orang-orang tua kita dulu. Tapi kalau sekarang nggak ngerti, bahkan nggak ngerti ilmunya gitu. Maka dari itu nih, ya sedikit nih cuma cebok doang, baru cebok doang aja, ya. Udah benar-benar ilmunya yang benar-benar kita udah diatur lah sama syariat, sama agama Islam, ya. Dengan cebok aja diatur loh, ya. Buang air aja diatur, nggak asal-asalan, nggak asal, ya. Kayak orang-orang nih, ya, kayak sopir-supir tuh biasanya tuh kalau udah tebelet aja udah buka pintu, apalagi kalau mobil ya buka pintu gitu. Ya, masya Allah, ya apalagi di bawah pohon, belum aja lu, ya dicetok ketek sama apaan tuh, ya baik sama setan atau makhluk yang lain, dicetok kayak lo, ya kelamin lo, masuk bengkak deh lo, ya nauzubillah nauzubillah. Nah kita anak pengajian, anak majelis bedain, ya kita udah ngerti nih, ya cara buang air kayak gimana, amalin, ya. Diamalin, insya Allah jadi manfaat buat kita dan juga kita terjaga. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mengamalkan, ya ini cara dari buang air atau buang hajat, ya dengan cara diawali dengan istinjanya, ya kita bisa selamat dari yang hadis Nabi katakan, ya yang Nabi katakan di dalam hadisnya bahwa berapa banyak dari antara umatku yang diazab di dalam kuburnya lantaran kencingnya nggak bersih atau nggak beres. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bimbingan supaya kita bisa mengamalkan, ya dari apa yang para guru kita ngajarin dan juga yang diajarkan tersebut dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa, ya. Jadi Abi minta buat kalian diamalin, ya. Ulangi lagi doa masuk WC gimana? Nah, doa masuk WC. Oh, Allahumma inni a'udzubika wal khaba'is. Nah, doa keluar WC. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Nah, doa cebok gimana doa cebok? Ayo doa cebok gimana? Doa cebok gimana? Pak. Cepok gitu. Nawain cebok itu mah niat cebok. Niat cebok sama doa cebok beda. Nawain cebok. Pakai bahasanya campuran lagi, bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga udah nggak bagus ya cebok, masa cebok, bahasa nawain cebok enggak, ya. Gimana doa cebok? Allahumma hasin farji minal fawaisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Coba ulangi. Ya. Allahumma hasin farji minal fawahisi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Hasin bukan hasin, hasin pakai sod, hasin. Allahumma hasin farji, ya Allah jagalah kemaluanku minal fawahisi dari segala penyakit. Penyakit apa? Penyakit kelamin.
Penyakit kelamin yang termasuk adalah AIDS yang gak ada obatnya. Betul. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi. Makanya doa tuh, baca doa ceboknya. Ya biar terlindungi dari penyakit AIDS dan yang lain-lainnya. Allahumma halsin farji minal fawahisi penyakit-penyakit, wa tahhir qalbi, dan sucikanlah hatiku, minan nifaki, dari sifat kemunafikan. Ya, munafik, dari munafik. Ya, tuh kita udah diajarin sama guru kita. Ini doa dari nabi kita. Nih, hafalin. Allahumma, catet doa cebok. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Kalau kalian cari di Google kadang-kadang tuh bolak-balik. Ya. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ya. Tuh dibaca. Dibacanya saat kapan? Boleh saat cebok tapi dalam hati. Gak boleh dengan suara keras, gak boleh. Dalam WC tuh gak boleh. Boleh berzikir dalam WC tapi gak boleh keras-keras dalam hati. Kecuali pada saat ngeden terus keluar kotoran tersebut, jadi haram jatuhnya hukumnya. Tuh, ya. Jadi dalam hati, semuanya dalam hati. Apa yang dilakukan dalam WC itu dalam hati. Ya. Oke. Dehem gimana bi dehem? Kan ada suaranya, dehem mah beda, ya. Kalau misalkan keluarga kalian nggak tahu lo habis ngapain kok dehem. Nah, ditanya kayak gitu, emang kayak gitu bu, atau ya Pak kayak begitu cara cebok gitu. Jangan langsung piktor. Lu ngapain lu dehem lu? Jangan lu. Udah gitu bawa handphone lagi. Aduh. Ngapain tuh? Ya di kamar mandi pakai handphone terus dehem. Nggak boleh ya. Dehemnya boleh kencang, tapi pas udah kalau ditanya jelasin. Gitulah cara dari beristinja. Ya, dehem diurut-urut. Ya, dehemnya dengan tekanan, dengan ada tekanan dari atas dorong ke bawah, biar sisa-sisa dari kotoran yang ada di kelamin kita tuh keluar semuanya. Ya, dengan yakin. Walaupun kalau misalkan masih ada sisa sedikit, ya Allah maafin deh. Gitu aja. Yang penting kita udah berusaha untuk bersuci dengan baik dan benar gitu ya. Bi kadang-kadang suka keluar lagi gimana bi? Nah, ya kadang-kadang kita udah dehem tapi suka keluar lagi, caranya gimana? Ya kalau bisa keluar lagi, kalau misalnya udah berdehem dari cebok keluar lagi, ya benar-benar udah yakin, cipratin celana kalian dengan air. Nah, kancut kalian tuh sepak kalian keluar cipratin dengan air. Jadi dengan keyakinan tersebut udah terganjel. Ini diajarkan oleh Habib Ahmad bin Jindan. Ya, beliau mengatakan kalau misalnya masih keluar mulu, ya dicipratin airnya. Bukan air, cipratin celana dalamnya dengan air. Jadi selamat. Ya, kalau misalkan kita nggak bawa celana dalam lagi, kalau misalnya bawa celana dalam, ya silakan. Kan suka ada tuh yang penyakit kayak gitu ya. Habis kencing kadang-kadang keluar lagi. Hah? Nah itu kadang-kadang itunya nggak benar dehemnya, kayak dehemnya, ya suka keluar. Nah dehemnya itu dia, ya dehemnya mesti benar, ya. Oke, ada lagi? Ya, gimana doa cebok? Gimana? Minan nifaqi ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini ya, Allah bimbing kita supaya kita bisa mengamalkan, mempraktekannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya biniyatil qabul bisir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai sini ada mau tanya lagi? Cukup. Ya, sebelum ditutup dengan salat penutup, ya info untuk minggu depan, insyaallah kita acara program program bulanan kita yaitu santunan dan bertepatan dengan Lebaran anak yatim. Maka dari itu nanti Umi akan sebarkan selebaran, ya tolong cari ajak saudara-saudara kalian, teman kalian untuk berpartisipasi
andil di acara santunan tersebut ya. Sampaikan ke orang tuanya ya. Ini pas banget bertepatan dengan lebaran anak yatim ya. Diadakan insya Allah di madrasah ya, hari Sabtu malam Minggu. Maka dari itu bagi jamaah yang di luar ya ataupun siapapun yang ingin andil di acara santunan tersebut, yuk silakan bisa kirim atau kasih ke saya, ke Abi, ataupun taruh aja ke rumah Babe ya, ataupun anak-anak MS kasih gitu ya. Kita nggak bisa itu pada saat lebaran anak yatim itu ya, Nabi selalu menyantuni anak yatim ya. Kita nggak bisa nih nyantunin anak yatim, semua anak yatim nggak bisa. Ya caranya dengan cara apa? Ini dia kolektif. Kita patungan. Ya, makanya MS ngadain ini bukan untuk apa? Ya, kita ini biar dapat keberkahan. Kenapa? Ya, siapa orang yang menyantuni anak yatim itu nanti sama Nabi itu bagaikan jari tunjuk sama jari tengah, berdekatan. Gitu, berdekatan. Itu yang orang-orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Ya. Bukan berarti kita kan kata Nabi kalau di tanggal 10 Muharram tuh lebaran anak yatim ya, usap kepala anak yatim, doain dan minta doanya itu. Ya bukan usap doang tapi kasih duitnya ya. Makanya insyaallah bertepatan besok minggu depan di hari Jumat bertepatan saya pengen sendiri, sok silakan. Ada anak yatim yang usap kepalanya kasih 2.000 goceng atau seberapa silakan ya, semampu kalian ya, biar nyenengin anak yatim ya, nyenengin anak yatim. Apalagi biasanya tuh anak yatim suka aktif, kalau bahasa sekolah tuh aktif, kalau bahasa kitanya tambeng ya, bandel banget tuh biasa anak yatim kayak gitu ya. Biasa anak yatim kayak gitu itu wajar. Kenapa? Karena kurang kasih sayang. Jadi liar, makanya kita lah yang bisa merawat itu semua.